majas. Main bola bukan ke pasar. Oke adik-adik, saya minta satu orang adik membaca topik kita pada pagi hari ini. Adik, Jerry, Mengidentifikasikan majas, metafora, personifikasi, dan hiperbola. Oke adik-adik, jadi topik pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang mengidentifikasikan majas, metafora, personifikasi, dan hiperbola. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu satu tulis ya. Iya. Tulis program tujuan itu. Tulis ya nih. Ini kalau tujuan baju. Oke, yang pertama itu adik-adik. Oke, jadi adik-adik, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta Anudila untuk membaca. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama Misalnya itu peserta didik mampu mengidentifikasi tentang majas, metafora, personifikasi, dan hiperbola. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan ketiga contoh dari majas tersebut. Oke, adik-adik, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Saya Oke, adik-adik, mungkin ada yang pernah mendengar kata majas di sini. Jadi majas itu bahasa biasanya yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Adapun ketiga majas tersebut, yang pertama itu adik-adik majas metafora. Mungkin adik-adik pernah mendengar kata majas metafora. Atau adik-adik majas metafora. Hanya pernah dengar namanya itu. Oke, jadi yang pertama itu adik-adik majas metafora. Majas metafora ini adik-adik, majas yang menggunakan bahasa
membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kata penghubung, seperti bagai atau laksana. Apa maksudnya tadi Metil? Seperti bagai dan laksana. Oke adik-adik, dalam azas metafora ini suatu kata atau frasa digunakan untuk menggantikan hal lain yang memiliki sifat atau makna yang mirip sehingga menciptakan efek imajinatif dan simbolis. Contoh azas metafora ini adik-adik, contoh yang pertama itu dia adalah bintang kelas. Dia adalah bintang kelas yang memiliki arti dia adalah siswa yang berprestasi. Terus yang kedua itu adik-adik, hatinya baja, memiliki arti dia sangat kuat atau tidak mudah terpengaruh secara emosional. Terus yang ketiga itu adik-adik, rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja, yang memiliki arti si jago merah itu simbol atau kata lain dari api. Yang berikut adik-adik, ciri-ciri majas metafora. Yang pertama itu mengandung pilihan kata yang membandingkan suatu dengan yang lain. Terus yang kedua, sesuatu yang dibandingkan bisa berupa fisik, sifat, keadaan, dan aktivitas. Terus yang ketiga, berupa perbandingan benda dengan benda yang lain. Yang keempat, tidak menggunakan konjungsi atau tata hubung. Dan yang kelima, diungkapkan secara langsung tanpa kata-kata tertuju, seperti bagaikan, hingga, dan laksana. Terus yang kedua itu adik-adik, majas personifikasi. Jadi majas personifikasi ini merupakan gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati, hewan, atau hal-hal abstrak, seolah-olah mereka bisa berpikir, merasakan, atau berperilaku seperti manusia. Contohnya, angin malam berbisik lembut di telinga. Terus yang ketiga itu adik-adik, majas hiperbola. Jadi majas hiperbola itu adik-adik, gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan atau melebihi fakta sebenarnya. Contohnya, tangisannya bisa menenggelam seluruh kota. Oke adik-adik, untuk lebih jelas Ibu akan memaparkan sebuah video, yaitu menampilkan. Ya Bu. Pembahasan dan latihan soal. Pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Jenis-jenis majas yang akan dipelajari, yang pertama majas metafora, yang kedua majas personifikasi, dan yang ketiga majas hiperbola. Majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Contoh majas metafora, rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Nah, si jago merah adalah simbol atau kata lain dari api. Berikut contoh majas metafora lainnya. Yang pertama, Nina adalah buah hati kesayangan orang tuanya. Nah, buah hati nanti sebenarnya adalah anak. Yang kedua, Arun seorang bintang kelas karena ia selalu ranking 1 sejak kelas 1 SD. Bintang kelas arti sebenarnya adalah orang yang pintar di kelas. Yang ketiga, penjahat tersebut diadili di meja hijau. Arti sebenarnya dari meja hijau adalah pengadilan. Yang keempat, sepulang dari Jakarta, kakakku membawa buah tangan. Arti sebenarnya dari buah tangan adalah oleh-oleh. Kemudian, nomor 5, sekretaris Pak Yahya adalah tangan kanannya. Arti sebenarnya dari tangan kanan adalah orang kepercayaan. Yang keenam, demi mencukupi kebutuhan keluarga,
Jadi rela banting tulang setiap hari. Membanting tulang arti sebenarnya adalah bekerja keras. Yang ketujuh, bisnisnya tidak berjalan lancar sampai gulung tikar. Nah, arti sebenarnya dari gulung tikar adalah bangkrut. Dan yang kedelapan, dia dikenal sebagai kutu buku di kelas. Arti sebenarnya dari kutu buku adalah orang yang gemar membaca. Kita ke majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda ataupun tumbuhan atau hewan. Contoh majas personifikasi, raja itu mendengarkan lagu-lagu setiap sore hari. Nah, radio diumpamakan memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendengarkan atau menyanyikan lagu. Berikut contoh majas personifikasi lainnya. Yang pertama, pensil menari-nari di atas kertas. Kedua, angin topan mengamuk di area perumahan. Yang ketiga, ombak berkejar-kejaran di lautan. Dan yang keempat, kereta api meraung di tengah kesunyian malam. Berikut contoh majas personifikasi lainnya. Pohon bergoyang terkena angin kencang. Pohon meledak, perlahan tumbang. Yang ketujuh, burung diam membisik. Dan yang kedelapan, burung bersiul dan menari menyambut pagi. Kita ke majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Contoh majas hiperbola, sesaat setelah peluit lomba itu nikah, anak itu langsung berlari secepat kilat. Nah, berlari secepat kilat itu saya pilih, ini bermakna berlari sangat cepat seperti kilatan cahaya. Jadi majas hiperbola ini menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Berikut contoh majas hiperbola lainnya. Hantu itu sangat menakutkan, rasanya jantungku mau copot. Nah, ini juga berlebihan ya, karena tidak mungkin jantung akan seperti itu ketika kita mengalami rasa takut. Yang kedua, aku sangat senang sampai rasanya bisa terbang pelan. Nah, ini juga majas hiperbola lainnya, karena mengungkapkan sesuatu secara berlebihan dan tidak terkesan tidak masuk akal. Yang ketiga, kue ulang tahunnya besar sekali, rasanya sebesar rumah. Yang keempat, aku lapar sekali, rasanya bisa makan bubuk. Yang kelima, saat terjatuh di depan banyak orang, wajahnya menjadi memerah padat seperti orang. Yang keenam, tugas matematika dan diberikan butiran yang merasa takut. Yang ketujuh, dentuman kembang api itu menggelegar membelah angkasa. Dan yang kedelapan, kelompok mataku terasa berat seperti ditindih dengan besi 50 kg saat membaca buku. Nah, Oke adik-adik, dari video yang tampilkan di depan, apa yang kalian pahami? Mungkin ada yang kalian pahami dari video yang sudah ditampilkan oleh kita tentang majas, ketiga majas. Ani, apa? Majas metafora. Maksud metafora. Contohnya tadi kan tentang si jago merah. Berarti maksud metafora itu dia sebagai pengandaian supaya, tapi dia tidak bisa mengungkapkan arti sebenarnya. Misalnya itu si jago merah tadi, artinya sebenarnya itu tadi kan api. Tepuk tangan untuk Esti, apa itu majas personifikasi tadi? Esti, kira majas Mir, Osi,
Ada yang sudah? Sudah Ibu. Saya Ibu. Pokoknya kami Ibu. Ibu, toko pani Ibu. Cuma kerjain untuk dulu. Sudah Ibu. Sudah. Iya. Ada kelompok yang tertarik? Ya Bu. Ibu mana kendaraan saya Ibu? Ibu Rifani dan baca. Sudah. Sudah. Apa terkesan? Sudah. Sudah Ibu. Ada 2 kelompok yang presentasi sebentar ya. Saya minta kelompoknya Anjeli yang pertama. 2 orang yang maju Ibu. Iya. Bisa juga maju semua. Ibu 16. Kelompok 1 tuh? Iya Ibu. Selamat pagi teman-teman. Kami akan membacakan hasil kerja dari kelompoknya kami. Soalnya, majas apa yang digunakan penulis dalam cuplikan cerita di atas? Buktikan dalam teks. Jawabannya itu ada personifikasi dan metafora. Di dalam teksnya ini, yang personifikasinya itu ada sang mentari mulai tersenyum menyapa dunia pagi ini, dan metaforanya itu sinar mentari menyelinap memasuki jendela kecil samping tempat tidurku. Baik teman-teman. Tepuk tangan untuk pembelajaran. Saya bisa kelompoknya Nuhan. Aku pemajannya Ibu. Yang terkon di dunia. Baik, soalnya majas apa yang digunakan penulis dalam cuplikan cerita di atas? Jawabannya majas metafora dan majas personifikasi. Buktinya majas metaforanya itu sang mentari mulai tersenyum menyapa dunia pagi ini ditemani nyanyian burung terbang ke sana kemari. Sedangkan majas personifikasinya dalam teksnya yaitu sinar mentari menyelinap memasuki jendela kecil di samping tempat tidur. Baik. Oke, tepuk tangan untuk Oke, baik adik-adik, untuk materi yang pada pagi hari ini sampai di sini saja. Tidak ada tugas untuk satu kelompok untuk depan presentasi yaitu ini. Saya minta kalian berdiri semua. Saya lihat kiri. Yaitu Pokok. Teman-teman tahu lagu kalau kau suka tepuk tangan 1, 2, 3. Kalau kau suka tepuk tangan. Kalau kau suka tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. seorang pemimpin kita dalam Gila. Ibu guru dan teman-teman. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara Katolik.
dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan dilaksanakan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat.